Halo teman-teman, hari ini kita akan membahas sebuah alur cerita film yang tentunya seru sekali. Seperti apa keseruan dari alur cerita filmnya, langsung saja kita masuk ke dalam alur cerita filmnya. Film akan kita buka dengan memperlihatkan ada seorang pendeta yang lagi melakukan pengusiran setan. Di sebuah ruangan, memang kita bisa lihat ada seorang wanita dan pendeta Jungsu yang sedang berjuang mengusir iblis yang merasuki tubuh seorang gadis. Dan di luar kamar, ibu dari gadis itu hanya bisa berdoa dengan cemas. Iblis yang merasuki gadis itu bukanlah entitas biasa. Dia terus-menerus mempermainkan mental Jungsu. Tubuh sang gadis tak bergerak, dan sementara suara terus berubah dari memohon belas kasihan menjadi tawa yang begitu mengerikan hingga melontarkan hinaan. Walaupun begitu, Jungsu tetap teguh melanjutkan ritualnya hingga dia berhasil memaksa roh jahat untuk keluar. 이 불쌍한 여자애는 이런 날 심부랍시. Dan di momen itu situasi menjadi tidak terkendali. Iblis tersebut menunjukkan kecerdikannya. Dia meniru suara asli dari sang gadis dan berbisik seolah-olah meminta pertolongan dari tindakan sang pendeta. Ibu gadis itu yang diliputi kepanikan termakan oleh tipu daya tersebut, dan dia langsung melakukan tindakan yang justru mengacaukan seluruh ritual, dan kesempatan itu dimanfaatkan oleh sang iblis. Gadis itu dengan mudah melepaskan ikatannya dan dalam sekejap telah duduk di bingkai jendela. Dan saat sang ibu sibuk menyalahkan Jungsu, iblis itu pun kembali berbicara melalui tubuh si gadis. Dan dia menatap tajam ke arah Jungsu dan mengucapkan sebuah sumpah, "Aku akan menemukan keluargamu, akan kurusak tubuh mereka, dan aku lempar ke neraka untuk dimakan oleh iblis." 다시 들어와 네 놈의 가족도 이 어린 양처럼. Dan setelah mengucap kutukan itu, dia langsung menggigit tangan Jungsu yang mencoba menyelamatkannya sebelum pada akhirnya menjatuhkan diri dari jendela dan tewas seketika. Di tengah seluruh kekacauan itu, ibu dari gadis itu juga menghilang secara misterius. Kegagalan fatal tersebut tidak hanya menghancurkan reputasi Jungsu, tapi juga memberikan dampak buruk bagi keluarganya yang lain. Cerita kembali memperkenalkan keluarga dari kakak laki-lakinya Kanggo. Akibat dari insiden yang melibatkan Jungsu, keluarga Kanggo yang terdiri dari istrinya Myungju dan ketiga anak mereka, Sungbu Yunju serta Uchong, mengalami intimidasi dari lingkungan sekitar. Hal ini memaksa mereka untuk pindah dan memulai hidup baru di tempat lain. Mereka langsung berhasil menemukan sebuah rumah besar di kawasan yang cukup terpencil. Akan tetapi sejak kepindahan ini sudah diwarnai oleh perasaan yang tidak nyaman. Yungju, putri kedua mereka, sejak awal telah menunjukkan ketidaksukaannya terhadap rumah baru tersebut. Tanda-tanda ganjil kemudian mulai bermunculan, dan pintu gerbang rumah seolah bisa bergerak dengan sendirinya. Ketegangan di dalam keluarga juga mulai terasa ketika Sunwo, putri sulung, hendak membawa masuk barang-barang milik pamannya Jungsu, seperti salib dan benda-benda rohani lain, dan sang ibu Myungju dengan tegas melarangnya, dan dia mengatakan sudah tidak ingin lagi berurusan dengan hal-hal yang berkaitan dengan iparnya itu, dan meminta agar semua barang tersebut disimpan di dalam gudang.
Dan pada malam pertama Myung-ju terbangun akibat suara aneh dari luar. Dan dia serta suaminya langsung melihat ke arah jendela dan mendapati bayangan tetangga mereka yang sedang melakukan aktivitas yang mencurigakan di tengah kegelapan. Kanggu berniat untuk menganggur, tapi Myung-ju mencegahnya karena mereka adalah penghuni baru. Saat itu mereka belum menyadari kalau ancaman yang sesungguhnya tidak berasal dari luar, melainkan sudah berada di dalam rumah itu bersama dengan mereka. Keesokan harinya dia berangkat bekerja dan putra bungsunya menggunakan telepon genggam ibunya untuk menghubungi sang paman Jung-soo. Dan dengan polos dia menceritakan tentang rumah baru mereka yang begitu besar dan mengundang pamannya untuk datang berkunjung. Tapi di tengah percakapan itu, sebuah teriakan keras tiba-tiba saja terdengar dari dalam rumah, memaksa Woo-jung untuk mengakhiri panggilan telepon itu. Jung-soo kemudian bertemu dengan seorang Romo senior, dan dalam kesempatan itu dia kembali mengutarakan niatnya untuk berhenti menjadi seorang pendeta. Dan Romo itu memahami keputusan Jung-soo yang dilandasi oleh trauma dan menjelaskan kalau pihak Posko tidak menyetujui permohonan dan pengunduran dirinya. Sementara itu di kediaman lain, sumber teriakan itu ternyata adalah sebuah pemandangan yang begitu mengerikan. Seekor bangkai binatang ditemukan tergantung di luar jendela kamar putri kedua keluarga itu yang baru saja terbangun dan pingsan ketika melihatnya dan segera dilarikan ke rumah sakit. Kanggo bergegas menyusul rumah sakit setelah menerima kabar tersebut, dan dia mendiagnosis bahwa dia mengalami kelelahan sehingga dia diizinkan untuk pulang pada hari yang sama. Dan akan tetapi teror tidak berhenti sampai di situ saja. Sekembalinya di rumah, mereka mendapati mobil pickup milik tetangga mereka diparkir sembarangan hingga menghancurkan kursi milik Woo-jung. Kali ini dia tidak bisa menahan amarahnya dan memutuskan untuk menegur langsung dan tetangganya itu, dan dia langsung memasuki pekarangan rumah dan yang tampak sangat tidak terawat dan dipenuhi oleh tulang belulang dan bangkai binatang yang digantung seperti hiasan. Dinding rumahnya dipenuhi pahatan wajah-wajah aneh serta simbol salib terbalik, dan dia mengetuk pintu tapi tidak ada jawaban. Anehnya pintu itu terbuka dengan sendirinya, seolah-olah mempersilahkannya untuk masuk. Atmosfer di dalamnya jauh lebih mengerikan, dan bau busuk yang menyengat langsung tercium, dan dengan lantai yang penuh bercak darah di sisi ruangan, bangkai-bangkai hewan dipajang dan dengan cara yang mengerikan. Puncaknya adalah langit-langit ruangan yang dipenuhi dengan puluhan salib terbalik dan diikat bersama dengan bangkai hewan, dan serta patung Bunda Maria yang tanpa kepala. Ketika Kanggo melangkah mundur dengan perasaan nyeri, dia menyadari kalau sang pemilik rumah telah berdiri di sana dalam diam dan memandanginya tanpa ekspresi, dan merasa kalau ada sesuatu yang sangat tidak beres, dan dia segera meninggalkan tempat tersebut. Malam harinya anak-anak kembali mengeluh karena terganggu oleh suara-suara bising dari rumah sebelah. Merasa kalau keluarganya berada dalam bahaya, Kanggo memutuskan melaporkan tetangga ke polisi, dan dia melaporkan semua yang dia lihat, kebisingan, bangkai kucing, serta semua benda mengerikan di dalam rumah itu.
Tapi apa yang ditemukan oleh petugas di dalamnya sangatlah tidak terduga. Rumah itu sudah bersih total. Semua benda yang mengerikan telah lenyap tanpa tersisa dan digantikan oleh mesin-mesin tenun kain. Pemilik rumah itu bahkan dengan tenang meminta maaf atas kebisingan yang dia timbulkan. Dan sikapnya yang tenang membuat Kanggo terlihat seperti orang yang berhalusinasi dan paranoid. Dirasa memang tidak ada yang mencurigakan, pihak pun langsung pergi dari sana. Di kediaman pendeta Jungsu, dia mendalami Alkitab dan tiba-tiba ada angin kencang yang menerobos masuk melalui jendela, merobohkan salib-salib kecil yang tertata di dekatnya. Dan setelah menutup jendela dan merapikan kembali barang-barangnya, dia melihat ada beberapa lembar kertas tercecer di lantai. Dan saat dia hendak mengambilnya, setetes darah jatuh di atas kertas itu. Dan terdengar ada suara yang memanggil namanya. Ketika Jungsu langsung melihat kepalanya, dia terkejut melihat pemandangan yang begitu mengerikan. Gadis dari ritual pengusiran itu pun menempel di langit-langit kamarnya. Dan dengan mengecek, gadis itu berkata, "Kemarahan dan air matamu akan memperkuatnya dan penyesalanmu akan menyesal ke dalam tubuh." Dia tertawa dan seketika darah mulai membanciri seluruh ruangan. Sosok itu langsung jatuh ke lantai dan pada saat itulah Jungsu terbangun dari mimpi buruknya. Sementara itu teror di rumah Kanggo mulai meningkat. Hyungju yang sedang tertidur merasakan selimutnya ditarik perlahan. Awalnya dia mengira kalau itu adalah ulah adiknya, Wujung. Tetapi setelah memanggil dan tidak mendapatkan jawaban, dia membuka mata dan melihat pintu kamarnya yang terbuka. Dan begitu dia bangkit dari tempat tidur, rambutnya ini langsung ditarik dengan kasar dari belakang oleh sosok ayahnya Kanggo. Dan perilakunya sangat aneh dan dingin, bukan seperti ayahnya yang dia kenal. Dan dia memang terdiam dan kemudian pergi begitu saja. Dan keesokan paginya, suasana di meja makan terasa sangat mencekam. Dan sang ibu memotong sayuran dengan gerakan penuh amarah. Dan dia hanya terdiam melihat keanehan tersebut. Dan sementara sebuah foto keluarga di dinding terlihat retak di bagian wajah sang ayah. Dan Kanggo serta Wujung kemudian ikut bergabung di meja makan, bersikap seolah-olah tidak ada yang salah. Dan Myungju menyajikan makanan dengan kasar dan dia kemudian mulai makan dengan cara yang sangat rakus. Wujung yang polos berkomentar bahwa masakan ibunya terasa sangat asin dan tidak seperti biasanya. Dan komentar itu kemudian memicu amarah ibunya dan mengamuk, menghempaskan semua makanan di meja dan membentak Wujung. Kanggo hanya bisa bingung dan melihat perubahan drastis pada istrinya. Dan di tempat lain, Romo senior memberikan sebuah kalung kepada Jungsu, mengatakan kalau ibu dari gadis yang tewas itu sendiri yang memberikannya. Dan sang ibu dikabarkan telah memaafkan Jungsu dan meminta maaf karena telah menyebar rumor yang begitu buruk. Bukannya merasa lega, berita ini justru semakin menambah beban rasa bersalah Jungsu. Dan pada malam harinya di rumah Kanggo, istrinya yang telah kembali bersikap normal dan dia sama sekali tidak mengingat kejadian pagi tadi. Teror kemudian langsung berpindah saat Sunwoo sedang mandi. Seseorang masuk dan mematikan air keran. Dan ternyata itu adalah Hyungju, atau lebih tepatnya
sosok yang menyerupai Yunju. Dengan tatapan kosong dia mengucapkan kata-kata yang tidak masuk akal dan pergi begitu saja. Dan dia tidak keluar kamar sejak dari tadi, dan mendengar itu dia kemudian diam menarik kakaknya untuk menginap di kamarnya malam itu dan menceritakan perilaku tidak pantas yang dia terima dari ayah mereka semalam. Dan di kamar itu tiba-tiba Kanggu memang muncul di pintu kamar dan meraih mereka. Dan saat dia hendak mendekatinya, Sun Woo pun memang mendorongnya dan untuk kemudian lari, dan secara tidak wajar sosok ayahnya itu sudah berada di depan mereka dan menjambaknya dan melemparkannya hingga jatuh dari tangga dan sembunyi di dapur, dan sosok ayahnya itu mengambil sebuah palu. Dan Yunju berteriak dan memukulnya dari belakang menggunakan panci. Tepat pada saat itu terdengar ada suara Kanggo yang asli dari lantai bawah. Dan di sini apa mereka begitu ribut, sosok Kanggo itu langsung menjatuhkan palunya dan menghilang begitu saja. Dan Kanggo ini naik ke atas dan mendapati kedua putrinya menatapnya dengan penuh ketakutan, dan dia bingung dengan apa yang telah terjadi. Dan kemudian sosok istrinya itu langsung muncul dan mengambil palu yang tergeletak di lantai dan tanpa bicara langsung mengayunkan ke arahnya untuk berulang kali. Dan setelah melumpuhkannya, sosok itu pun memang tersenyum puas dan berjalan pergi. Beberapa saat kemudian Yungju yang asli kemudian datang dari lantai bawah dan kemudian terkejut melihat adanya kekacauan yang sudah terjadi. Kanggo yang masih sadar melihat istri palsunya yang masuk ke dalam ruangan, dan setelah diperiksa ruangan itu kosong, hanya sebuah palu yang tertinggal. Merasa putus asa, Sun Woo pun pada akhirnya menelpon Junsu pamannya itu. Dan dia menceritakan ada dua ayah di rumah mereka semalam dan memohon bantuannya. Dan kegagalan di masa lalu, Jungsu menolak. Dia berkata akan meninggalkan Korea pada malam itu juga. Dan penolakan itu memicu pertengkaran hebat antara Kanggu dengan istrinya Myungju. Dan yang sejak kejadian pada saat itu, Myungju sudah tidak sedang lagi dengan Jungsu, dan keluarga itu langsung terpecah belah. Tapi perkataan Sun Woo tentang hal itu terus terngiang di benak Jungsu, dan dia pada akhirnya menyadari kalau ada sesuatu yang lebih jahat sedang terjadi. Dan dia pun berubah pikiran dan mulai mempersiapkan peralatannya. Dan singkat cerita, Jungsu pun pada akhirnya tiba di rumah kakaknya. Kanggu kemudian menceritakan semua kejadian aneh yang terjadi, dan termasuk tentang tetangga misterius mereka. Dan Jungsu kemudian berdiri di halaman rumah, dan saat angin berhembus kencang, dia kemudian mulai berdoa hingga angin itu langsung berhenti. Gerbang rumah tetangga itu tiba-tiba langsung terbuka. Jungsu langsung masuk seorang diri, dan rumah itu telah kembali ke wujud aslinya, sebuah sarang pembujaan setan. Di sana dia teringat kembali kepada kutukan yang diucapkan oleh iblis di tubuh gadis itu, dan dia langsung menyadari kebenaran yang begitu mengerikan. Dan rumah ini adalah rumah keluarga gadis yang di awal film. Dan pria misterius yang pernah Kanggu temui sebenarnya adalah mayat suami dari wanita itu
yang mereka dibunuh oleh istrinya sendiri setelah dia dirasuki oleh iblis. Dan pada kenyataannya, tetangga mereka saat ini adalah ibu dari gadis itu. Dan di satu ruangan demi keadaan yang bersama, dan dia terbangun ingin ke toilet. Dan karena melangkah keluar kamar, ada sosok yang menyerupai dan berjalan masuk sambil membawa sebuah pisau, dan sosok itu mendekati Jungsu yang tertidur dan mengarahkan ujung pisau ke keningnya. Dan akan tetapi pisau itu seolah terhalang oleh sebuah aura perlindungan dan tidak mampu melukai sang pendeta sedikit pun. Setelah gagal, sosok itu berbalik dan pergi. Jungsu yang sebenarnya tidak tidur menyadari sepenuhnya apa yang baru saja terjadi. Keesokan paginya, Jungsu mulai menyusun strategi. Dia menghubungi seorang romo, ahli eksorsisme di Filipina, untuk meminta bantuan. Dan setelah itu dia langsung mengumpulkan seluruh keluarga dan menunjukkan rekaman dari kamera CCTV yang dia pasang secara diam-diam. Dan rekaman itu menjadi bukti visual yang tidak terbantahkan kalau iblis itu memang berada di dalam rumah dan mampu merubah wujud menjadi siapapun. Jungsu menjelaskan kalau satu-satunya cara untuk selamat adalah dengan melakukan ritual pengusiran setan. Dan dia kemudian meminta Sunwoo untuk mengambil salib dan patung Bunda Maria dari gudang. Dan tapi ketika diminta, Sunwoo hanya diam dengan tatapan yang kosong. Junsu sebenarnya hanya melakukan tes saja. Di luar ruangan dia memberitahukan Kanggu kalau iblis itu kini sedang merasuki tubuh Sunwoo. Dan karena sebelumnya Jungsu telah menambahkan air suci ke dalam minuman keluarga, dan Sunwoo adalah satu-satunya orang yang tidak meminumnya. Jungsu mengingatkan kepada kakaknya untuk tidak bertindak gegabah dan terus mengawasi sosok itu sambil menunggu bantuan datang. Dan dengan dalih akan menjemputnya dari pimpinan di bandara, Jungsu pun pamit untuk pergi. Dan tak lama setelah itu, Romo yang ditunggu-tunggu langsung tiba bersama dengan 2 asistennya. Namun kebenaran mengerikan terungkap. Romo itu berkata kalau dia tidak pernah meminta Jungsu untuk menjemputnya. Dan di sini mereka sadar Jungsu yang baru saja pergi adalah jelmaan sang iblis. Dan tiba-tiba semua sinyal telepon saluran di rumah itu menghilang. Sementara itu di rumah, Yungju kemudian turun ke gudang untuk mengambil salib. Dan suasana di gudang terasa aneh. Sebuah loker yang kemudian tiba-tiba terbuka, lampu meredup, dan dia mendengar ada suara Sunwoo memanggilnya. Namun saat Yunju mendekat, dia ditarik paksa dan ke dalam loker itu dan terkunci. Dan dengan loker biasa dan melainkan sebuah ruangan pembakaran, api seketika menyala diiringi suara tawa dan penuh kengerian. Di perjalanan, kawanan burung gagak hitam tiba-tiba menyerang mobil yang ditumpanginya dan rombongan Romo secara membabi buta, memecahkan kaca depan dan menyebabkan kecelakaan hebat hingga mobil mereka terlempar ke jurang. Dan kembali ke rumah, Tanggu langsung mengingat peringatan adiknya kalau Sunwoo adalah jelmaan iblis. Dan tiba-tiba saja sosok Sunwoo mendekatinya dan berkata kalau dia ingin keluar untuk membuka gerbang. Dan Tanggu di sini teringat larangannya untuk tidak membiarkannya keluar, dan dia langsung mendorongnya
dan kemudian pingsan, dan kemudian mereka mengikatnya di tempat tidur. Keluarga itu berada di dalam puncak frustasi, dan di dalam hal itu menyadari kalau Yunju belum kembali dari gudang. Dan Jungsu yang tiba-tiba datang dan dia berhasil selamat dari kecelakaan meskipun dalam keadaan terluka. Dia datang dengan membawa kabar buruk kalau proses pengusiran itu harus tertunda karena rombongan dari Filipina mengalami kecelakaan parah. Dan melihat situasi yang semakin genting, Kanggu memohon agar Junsu melakukan ritual itu sendirian. Dan dihantui trauma masa lalunya, Jungsu sempat menolak. Dia merasa tidak percaya diri untuk menghadapinya seorang diri. Dalam keputusasaan yang mendalam, Kanggu bahkan berlutut di hadapan adiknya itu dan memohon bantuannya untuk kali ini saja. Dan melihat kondisi keluarga yang diambang kehancuran, Jungsu akhirnya menguatkan hatinya untuk melakukan pengusiran setan sekali lagi. Sebelum ritual pengusiran itu, pendeta langsung diberikan peringatan penting kepada keluarga. Jangan percaya dengan apapun yang dia katakan, dan iblis ini akan bertingkah seperti Sunwoo dan memohon untuk dilepaskan. Sesuai dugaan, sosok itu kemudian menangis dan memanggil ibunya dan bersumpah kalau dirinya adalah Sunwoo yang pada aslinya. Dan dia pun memintanya untuk memegang kaki Sunwoo, dan sementara dia sendiri mulai mencambuknya dengan ranting yang telah dicelupkan ke dalam air suci. Dan saat yang bersamaan di lokasi itu, tim penyelamat pada akhirnya tiba dan mereka berhasil mengevakuasi Romo dan para asisten yang sudah terluka parah. Dan mereka menemukan sesuatu yang ganjil. Tidak jauh dari mobil yang hancur, ditemukan satu korban lagi yang tergeletak pingsan, yang tidak lain korban itu adalah pendeta Junsu yang asli. Dan kebenaran yang begitu mengerikan langsung terungkap. Pendeta yang saat ini ada di dalam itu adalah jelmaan sang iblis. Di rumah Jungsu palsu terus menyiksa tubuh Sunwoo, dan sang ibu tidak tahan lagi dengan penderitaan putrinya, dan dia langsung memohon agar ritual dihentikan. Tapi Kanggu yang masih yakin kalau itu adalah iblis menolak dan menyuruh istrinya untuk menjauh. Dan tiba-tiba sebuah suara berbisik di telinga Kanggu, menghindanya sebagai orang tua yang gagal. Dan termakan oleh bisikan jahat itu, Kanggu kini berbalik menuduh istrinya sendiri telah dirasuki oleh iblis. Dia langsung mencekik Myungju yang melawan dengan memukul kepala suami. Dan dipenuhi amarah, Kanggu mendorong istrinya dengan keras hingga kepalanya terbentur dan jatuh pingsan. Suasana di ruangan itu berubah menjadi mencekam. Sosok Jungsu palsu itu tertawa puas, dan di sini Kanggu sadar kalau itu bukanlah Jungsu yang asli. Kanggu mencoba menyerang, tapi si iblis yang menyerupai Jungsu dengan mudah melepaskan Kanggu. Dan anak bungsu mereka yang hanya bisa menangis melihat kengerian yang terjadi, dan dia menyuruhnya untuk segera pergi dari sana. Tepat saat dia menghabisinya, pendeta itu yang asli kemudian tiba, dan dia menghadapi jelmaan jahat yang seketika langsung menghilang tanpa adanya jejak. Dan semua itu belum berakhir, dan dari arah gudang terdengar tangisan Yujung, dan dia menemukan jasad kakaknya yang telah hangus terbakar. Di tengah duka itu, sosok Sunwoo palsu kemudian muncul dan mencoba untuk mengelabui ayahnya.
Namun Jungsu segera menyadarinya. Dia mengambil sebuah cermin dan mengarahkannya kepada sosok tersebut. Sunwoo kemudian langsung berteriak kesakitan, dan saat wujud aslinya yang mengerikan mulai terlihat di pantulan cermin, dan Jungsu membacakan doa dan sang iblis, dan iblis mengucapkannya seakan mengejek, dan dengan satu teriakan cermin di tangannya langsung terbakar. Iblis itu menyerang Jungsu, sementara Kanggu dengan cepat langsung menyerahkan botol air suci ke punggungnya. Dia menjerit kesakitan tapi dia tidak kalah, dan dengan licik dia kembali mengubah wujudnya menjadi Suwoo yang memohon ampun. Dan ketika lengah, dia langsung merekamnya ke tubuhnya, dan sang iblis menawarkannya kesempatan, dan karena dirinya akan diinginkan untuk melayaninya selamanya. Melihat situasi tanpa harapan, Jungsu bangkit. Dia berdoa memohon kekuatan bukan untuk mengusir tapi untuk melakukan pengorbanan terakhir. Dia menawarkan tubuhnya sendiri sebagai wadah, dan dia pun berubah masuk ke dalam tubuh sang pendeta. Seketika putus dan langsung terjatuh, dan Romo seniornya sekawat, dan dengan teriakan keras dia langsung mematahkan ujung salib ke tangannya, dan itu menjadi senjata tajam. Dan dengan hal itu Jungsu berjalan mendekati Kanggu yang ragu, dan dia langsung memegang tangannya dan dengan sisa tenaga terakhirnya mengalahkan salib dengan menusuk cepat di dadanya sendiri. Dan roh iblis itu menjerit saat keluar dari tubuhnya, hancur bersama dengan wadah yang menampungnya. Jungsu menatap keluarganya untuk terakhir kali sebelum pada akhirnya dia meninggal dunia. Ancaman iblis telah berakhir dengan pengorbanan yang teramat besar. Dan untuk teman-teman, jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe. Sampai jumpa.